مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتهنن على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratil mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas karunia yang senantiasa Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bersama-sama dapat menghadiri pertemuan kita di setiap malam minggu di Majlis Ta'lim dan Dzikir Surukul Hidayah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah dan juga mempelajari daripada tuntunan agama kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keridhaannya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Perkumpulan yang akan menghasilkan perbaikan dalam akhlak kita. Perkumpulan yang akan melahirkan perbaikan dalam ibadah kita. Karena perkumpulan semacam ini, yaitu dengan berzikir dan belajar, adalah perkumpulan yang kita semua tidaklah berkumpul kecuali untuk menguatkan iman. Menguatkan iman yang telah Allah campakkan di dalam hati kita. Menguatkan iman yang telah Allah tanamkan di dalam hati kita semua. Dengan berkumpulnya kita seperti ini merupakan cara kita yang kita dapatkan daripada para guru-guru kita di dalam menguatkan iman, di dalam menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua wajib berusaha
dengan sekuat tenaga kita untuk bisa selalu merutini sampai kita meraih keistiqomahan ketika kita duduk di majlis-majlis kebaikan. Karena duduknya seseorang di majlis kebaikan dan majlis kebaikan itu sendiri, di dalamnya begitu banyak anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya tarikan lil madarisi laisa hadza hasan. Bukanlah suatu perbuatan baik ketika kita meninggalkan berkumpul untuk belajar. Bukanlah suatu perbuatan yang baik ketika kita berpaling dari majlis-majlis kebaikan. Majlis zikir adalah majlis kebaikan. Majlis salawat adalah majlis kebaikan. Majlis ilmu adalah majlis kebaikan. Maka jangan pernah kita berpisah atau memisahkan diri dari tempat-tempat tersebut, karena tempat-tempat itulah yang akan menghantarkan kita semua agar bisa mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di Majlis Taklim Sulukul Hidayah ini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita semua. Allah selamatkan kita dan keluarga serta anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah malam pertama daripada bulan Rabiul Awal. Bulan yang menjadi mulia karena di bulan ini terlahir manusia termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, adalah bahwasannya waktu dan tempat tidak akan menjadi terhormat dan mulia di sisi Allah kecuali ketika waktu dan tempat tersebut kita isi dengan kebaikan. Waktu, tempat yang kita isi dengan kebaikan adalah waktu dan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dianjurkan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jaminan bagi mereka orang-orang yang memperbanyak salawat. Hanya saja bukan berarti kita bersalawat toh hanya dibatasi dengan Rabiul Awal saja. Setiap hari kita harus banyak bersalawat. Setiap hari kita harus mengenang, mengambil pelajaran, mengambil faidah dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejarah beliau merupakan tuntunan bagi kita semua. Apa yang pernah beliau SAW lakukan selama hidupnya, maka itu semua adalah faidah-faidah yang begitu banyak bagi kita sebagai umatnya. Karenanya jangan pernah bosan untuk kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW.
Jangan pernah kita merasa malas di dalam melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Fakir mengingatkan khusus untuk diri Al-Fakir sendiri dan juga kepada para jamaah yang hadir dan yang mendengarkan. Dengan kita berada di bulan Maulid ini, maka selalulah kita menghidupkan hari-hari kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melakukan segala sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita isi bulan Rabiul Awal ini untuk kita lebih mengenal, untuk kita lebih dekat, untuk menguatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak akan sampai kepada keridhaan Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengenal Tuhannya kecuali ia mengambil itu semua dari lisan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersyukur kepada manusia, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah. Sementara orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, jauh rasanya ia akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, melalui perkumpulan yang mulia ini, kita semua diajak untuk lebih banyak mengenang, mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jika hari-hari kita selalu kita isi dengan membaca chattingan WA, jika hari-hari kita hanya sebatas untuk membaca status-status yang ada di Facebook, maka untuk saat ini bacalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemunduran yang dialami oleh kita khususnya dan juga umat muslimin adalah karena banyak dari kita melupakan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang lebih mengedepankan keinginannya sampai dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang menangisi nasibnya, menangisi keadaannya, bersedih atas yang menimpa dirinya dari kekurangan-kekurangan dalam bentuk duniawi, sementara dia tidak pernah menangis bahwa hidupnya belum pernah dia membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang katanya kita mengaku cinta kepada Rasul, yang katanya kita beriman kepada Rasul, yang katanya kita adalah orang yang ingin bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita kurang gemar di dalam membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena sejarah Rasulullah SAW bukanlah sejarah yang hanya sebatas membaca seperti kita mendongengkan sebuah kisah kepada orang lain. Tapi sejarah Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan. Sejarah Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan hidup yang penuh dengan faidah jika kita benar-benar memahaminya. Karenanya para ulama-ulama as-salihin, para orang-orang saleh, para ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka benar-benar menyambut bulan yang mulia ini. Kalau saja kita merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kita merasa gembira
dengan datangnya bulan Syawal karena telah meraih kemenangan di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Kalau saja kita gembira karena kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka wajib kita lebih bergembira ketika kita berada di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena semua yang Allah anugerahkan dalam bentuk keutamaan itu lantaran asbab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul afaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya dan manisnya kehidupan yang kita jalani. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Sebab yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Bukankah ketika Nabiullah Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga dengan Sayyidatuna Hawa, kemudian yang menjadi mas kawin atas pernikahan daripada Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jauh sebelum itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan Nabiullah Adam alaihissalam, yang pertama terlihat oleh Nabi Adam alaihissalam adalah tulisan-tulisan yang di situ bertuliskan di samping nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah beliau perbuat, walaupun pada hakikatnya bukan sebuah kesalahan. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW sehingga diampuni kesalahannya. Ketika Allah bertanya, dari mana engkau mengenal Muhammad kekasihku? Kata Nabi Adam alaihissalam, ketika engkau menghidupkan diriku ya Allah, dan aku buka kedua mataku, aku melihat ada tulisan. Di situ terpampang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku yakin tidak mungkin nama tersebut disandingkan dengan namamu, kecuali dia adalah hambamu yang paling istimewa, dan dia adalah hambamu yang paling mulia dari sekian banyak hamba-hambamu ya Allah. Maka aku bertawasul kepadanya agar engkau sudi mengampuni diriku. Diampuni oleh Allah. Kalau saja Nabi Adam, seorang nabi, seorang rasul, begitu kuat memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, ya kita sudah tahu semuanya, yang namanya para nabi itu sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi hubungan kepada Nabi Muhammad SAW begitu kuat. Bagaimana dengan kita? Belum ada yang menjamin kita akan selamat di dunia hingga akhirat. Maka tugas kita adalah mempererat, menguatkan hubungan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cinta kepada beliau SAW lah yang akan membawa kita semua hingga kita terselamatkan dari segala bencana, dari segala keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini kita niatkan di dalam diri kita. Kita niatkan, ya Allah, kami menyambut bulan Rabiul Awal sebagaimana kami niat menyambut bulan Rabiul Awal, sebagaimana para ulama-ulama, orang-orang soleh, guru-guru kami, mereka berniat ketika menyambut Rabiul Awal. Nah itu kita niatkan. Dan aku niat di bulan Rabiul Awal ini untuk lebih banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh kecilnya,
Mungkin kalau dalam makan dan minum, ya makan kita gunakan tangan kanan, minum kita gunakan tangan kanan. Ketika minum sambil duduk, jangan sambil berdiri. Itu merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mau masuk WC, keluar dari WC, kita baca doa. Mau tidur, bangun dari tidur, kita baca doa. Mungkin selama ini dalam putaran 1 tahun, mau tidur lupa doa, apalagi bangun tidur. Masuk kamar mandi lupa doa, keluar kamar mandi juga lupa doa. Sudah begitu banyak kelalaian kita, jauhnya kita dalam membaca doa. Begitu kecilnya amal kebaikan kita. Dan jika kita melihat dari apa yang telah kita lakukan dalam bentuk kebaikan, sepertinya belum ada kebaikan yang patut kita banggakan. Maka untuk menyempurnakan itu semua, jangan pernah kita lepas di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui keberkahan daripada ulama-ulama kita, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wabil khusus daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar memiliki kecintaan yang begitu mendalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pertemuan malam ini kita akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dikumpulkan, dijadikan dalam satu kitab oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, Abu Hafsin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasannya amalan-amalan itu bergantung dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasannya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Man kanat hijratuhu ilallah rasulih, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang berhijrahnya karena tujuan dunia, awim ra'at yusibuha, yang hendak ia dapatkan, awim ra'atin yang tuha, atau karena untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia tuju. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Dari hadis tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah ittafaqal ulama ala annal a'mal as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabaratan syar'an wa la yatarattabu thawab ala fi'liha ila binniyah. Telah disepakati, telah disetujui oleh para ulama-ulama bahwa semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah yang mukallaf, yaitu yang sudah balik lagi berakal, semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf yang beriman tidak akan dianggap dan tidak akan membuahkan pahala kecuali ia dasari semua perbuatan dengan niat. Berarti niat merupakan inti, niat merupakan inti dari segala amal-amalan, karena tidak ada amal
yang berbentuk perbuatan akan menghasilkan pahala tanpa didasari dengan niat. Kita ngaji, kita duduk di majelis taklim, apa yang kita niatkan? Yang kita niatkan ketika duduk di majelis taklim adalah untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Thalabul hidayah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang menuntut ilmu, orang yang duduk di majelis taklim, tidak ada yang dituju kecuali mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara niat kita ngaji adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dan di antara niat kita mengaji, duduk di majelis taklim adalah untuk menghidupkan agama. Ihya'uddin, menghidupkan agama. Dan tidaklah kita duduk di majelis taklim kecuali niat kita adalah agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah macam-macam niat di saat seseorang duduk di majelis ilmu. Makanya setiap kita sebelum belajar selalu saya bacakan nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat belajar yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Kesimpulannya, dari hadis yang telah dibacakan tadi, pelajaran pertama yang kita ambil adalah apapun yang kita perbuat, dasarilah dengan niat. Karena perbuatan akan menghasilkan pahala. Perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kita akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita dasari perbuatan tersebut dengan niat. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah bahwa waktu kita berniat adalah pada saat di awal kita mengerjakan ibadah. Seperti halnya orang sholat, kapan niat sholatnya? Ya ketika takbiratul ihram. Orang pergi haji, kapan niat hajinya? Ya ketika dia sedang berihram, mulai ihram. Orang puasa, kapan niat puasanya? Di malam hari. Kalau puasanya fardu, puasa fardu niatnya di malam hari. Gak bisa puasa fardu niatnya di siang hari, gak sah. Puasa fardu seperti puasa bulan suci Ramadan niatnya di malam hari. Ya, jadi malam hari kita niat puasa karena tidak memungkinkan harus menyertakan niat bersamaan dengan terbitnya fajar. Yang ada batal puasa. Dan tempat niat adalah di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Namun tetap kita dianjurkan untuk talafut, melafadzkan niat, mengucapkan niat. Seperti kita mau sholat, kita baca usolli fardhu subhi misalkan, atau kita mau puasa dengan niat nawaitu shauma ghadin, gitu ya. Itu melafadzkan niat, bukan niat ngucapin niat, karena niat adanya di dalam hati. Gunanya apa? Liyusa'idal lisan al-qalba ala istiqdariha. Karena dengan sebab mengucapkan dengan lisan itu lebih mudah kita menghadirkan niat di dalam hati. Intinya di situ. Bukan berarti niat itu di mulut diucapkan, bukan, itu bukan niat. Itu namanya mengucapkan niat. Kenapa masih diucapkan dan hanya sebatas sunnah hukumnya? Kenapa tapi mesti diucapkan? Karena dengan sebab kita mengucapkan niat itu lebih mudah agar menghadirkan niat tersebut di dalam hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah tentang masalah hijrah. Kan lagi ngetren hijrah, gitu ya. Hijrah itu lagi ngetren. Banyak orang-orang yang berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari tidak mengenakan tutup aurat menjadi mengenakan tutup aurat, dari tempat-tempat buruk kepada tempat-tempat baik. Berarti hijrah, karena memang hal tersebutlah juga diartikan sebagai hijrah. Jadi di antara arti daripada hijrah adalah al-hijrah ala ma nahallahu anhu, yaitu berhijrah, berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menahan diri dari larangan Allah berarti dia sedang berhijrah. Pengen duduk sama perempuan ditahan gak mau, hijrah itu berarti dia. Ya, perempuan itu maksudnya orang lain, ya bukan istri kita. Duduk sama istri mah gak apa-apa, bukan berarti duduk sama istri gak boleh, bukan. Ini orang lain dengan tujuan yang macam-macam. Nah ini adalah arti daripada hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita semua harus berhijrah. Dari apa? Ya dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bertahap. Tetap kita selalu berusaha, tapi jangan pernah kita lupa untuk memohon pertolongan sama Allah. Karena tidak mungkin kita akan bisa melakukan perbaikan dalam hidup tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kalimat ayat suci Al-Qur'an yang kita baca dalam setiap kali kita mengerjakan sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Minta kita tiap sholat baca Fatihah. Kita baca Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Apa yang kamu minta? Ihdinas siratal mustaqim. Yang aku minta adalah ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal anbiya wal mursalin, seperti para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini adalah hijrah. Jadi kita semua harus berhijrah. Cuman hijrahnya kita bukan berarti makna hijrah seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Tapi hijrahnya kita berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang selanjutnya di antara hal yang bisa kita petik dari hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dibacakan tadi adalah anna man nawa amalan sholihan. Barang siapa yang berniat melakukan amal baik, famana'ahu minal qiyami bihi udrun qahirun, kemudian dia terhalang dari melakukannya karena ada sebab udzur yang terpaksa, udzur yang nggak bisa ditinggalkan, bimarodin seperti sakit, awafatin, atau karena kematian. Kita lihat, ya Allah, nanti malam saya pengen sholat tahajud ya Allah, walau sementara dia dalam keadaan kurang sehat, dia yang tidak bisa untuk mengerjakan sholat misalkan. Nah, orang semacam ini dia telah mendapatkan niat walaupun dia tidak mengerjakan. Fa'innahu yusabu alaihi, maka dia akan diberi pahala, bukan pahala sholat,
tapi dia mendapatkan pahala dari niat baiknya. Gitu. Dia mendapatkan pahala dari niat baiknya karena niat tersebut untuk melakukan kebaikan. Beda kalau begini, niat mah niat, cuman malas kerjainnya. Nah itu gak dapat tuh yang begitu. Misalkan saya ntar malam sholat tahajud, bangun nih, sholat jam ya nggak dapat itu mah, itu bukan uzur namanya. Kalau kita kayak gitu atau kamu ini lebih mengedepankan rasa malas, itu nggak dapat kalau gitu. Tapi meskipun demikian, tetap kudu punya niat, jangan sampai hilang niatnya. Satu saat mudah-mudahan Allah kuatkan dalam niat dan Allah mudahkan hingga bisa mengerjakan. Kan ada tuh ya orang, ya itu nggak ngaji, ya niat mah udah ada, pengen buat anak ngaji, tapi mana dia? Bukan karena nggak bisa duduk ngaji, bukan. Ada aja godaannya, males lah, apalah godaannya macam-macam deh. Kan kalau bagian ngaji mah ya, sekarang nih lagi mulai musim hujan nih, mau berangkat ngaji udah mendung nih ya, mendung, ya hujan kayaknya. Lah bener kan hujan itu, nggak ngaji udah. Beda dah kalau misalkan kita mau kondangan atau mau melihat layar tancap atau mau melihat dangdutan misalkan, udah mau hujan nih, jadi nggak kita berangkat, mau hujan ini, ntar dipentel di jalan, gitu ngomong kan terbalik. Bagian yang mau nonton, mau dangdutan, dia bilang ntar juga pentel, enggak hujan. Tapi bagian mau ngaji, ini gimana nih kita berangkat ini mau ngaji, mana ini ntar ngeri hujan, ntar juga hujan ini lah, hujan bener udah nggak jadi ngajinya. Begitu ya, kita dipermainkan dengan diri kita sendiri atau kita mempermainkan diri kita. Nah itu jangan sampai, karena tadi orang yang berniat melakukan amal baik tapi dia terhalang dari mengerjakannya karena adanya uzur, maka dia dapat pahala. Tapi kalau orang niat amal baik lalu ia tinggalkan amal baik itu karena malas, padahal dia bisa untuk melakukannya, maka dia tidak dianggap niat baik. Artinya niat baiknya itu tidak akan membuahkan pahala. Namun meskipun demikian, tetap niat baik itu harus ada, dengan harapan mudah-mudahan Allah mudahkan dia untuk bisa melakukannya. Tapi tetap harus ada usaha, gitu. Harus ada usaha. Karena surga itu nggak gratis. Ya, surga itu nggak gratis. Surga itu tempat kebahagiaan. Gak bisa kita dapetin dengan bersantai-santai, gak bisa kita dapatkan hanya dengan sebatas bermain-main, gak bisa, harus serius. Seperti halnya kita ingin berhasil dalam usaha, gak mungkin yang penting mau gue dagang, kalau udah dagang untung ke mau kagak ke terserah dah, gak bisa. Orang yang berhasil gak bisa begitu, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga dan mengerahkan semua kekuatannya semaksimal mungkin hingga bisa meraih keberhasilan dalam berdagang. Jika dalam hal duniawi setiap manusia bisa melakukan seperti itu, kenapa untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala justru dianggap gampang? Kadang-kadang keluar ucapan apa? Surga mah bukan buat ustadz, bukan buat kiai, bukan buat wali. Surga mah buat orang bertakwa. Lah wali aja belum tentu masuk surga, gimana ente? Wali bukan, ahli ibadah kagak, ustadz bukan, gitu misalkan ya. Mau masuk surga, jalurnya dari mana? Itu dari orang malas saja itu mah. Ucapannya betul, nggak salah, cuman dia salah di dalam menerapkannya aja. Kalau dianya rajin ibadah, dianya taat sama Allah, dia jauhi semua kemaksiatan, kemudian dia berkata, diriku
tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Wajar lah orang habis ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi, kemudian misalkan meminum minuman khamar, minuman keras, tiba-tiba dia ngomong surga mah bukan buat kiai, ulama aja belum tentu masuk surga. Mabok berarti itu orang. Ya, salah nerapin. Gitu, salah nerapin. Padahal perbanyak niat-niat baik. Makanya setiap hari jangan lepas kita dari memiliki niat yang baik. Seandainya kita tidak bisa mengerjakannya, walaupun karena ada udzur, tetap kita mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang telah kita niatkan. Makanya kata Syekh Al-Imam Al-Baydawi itu mengatakan al-a'mal la tasihu bila niyatin. Amal perbuatan tidak akan sah kecuali didasari dengan niat. Li'anna niat bila amal, karena orang yang punya niat tanpa dia mengerjakan tadi karena adanya udzur, tetap dia diberi pahala. Sementara wal a'malu bila niatin, amal tanpa didasari dengan niat itu sia-sia, tidak akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selanjutnya kita diajarkan untuk ikhlas di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, keikhlasan itulah yang akan membawa kita untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, serta taufik yang selalu menyertai kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan semua perbuatan-perbuatan yang baik akan menjadi pahala buat kita jika kita lakukan itu semua dengan niat yang baik dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita ngumpul di sini, niatkan yang baik. Walaupun dia rada-rada ngantuk, pegel, ya itu wajar. Itu nyari duit pegel aja nggak pernah ngeluh kita. Nah, ngaji di bang bentaran kita pegel, gelbat ngaji ya ini ya, gimana nih? Padahal dikopiin, kan gitu ya, dikasih makan, dikasih ini, masih ngeluh juga. Bagian nyari duit mah kagak pernah ngeluh orang. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya. Karena kita sedang mendidik diri kita, mendidik diri kita agar gemar di dalam melakukan kebaikan sampai tumbuh kecintaan yang benar-benar terhadap kebaikan. Orang yang telah tumbuh di dalam dirinya cinta kepada kebaikan, dia tidak akan dikumpulkan oleh Allah kecuali bersama orang-orang baik dalam melakukan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita semua, dan Allah berikan keselamatan dalam kehidupan kita serta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah khususnya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita semua, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima segala ibadah kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Allah luaskan kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah minal jannah. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat afiat. Allah mudahkan segala urusan mereka, baik urusan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan Allah angkat derajat mereka. Guru-guru kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih cita-cita mereka, baik cita-cita di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing mereka. Allah jauhi mereka dari segala mara bahaya. Allah selamatkan mereka dan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka cintai
di dunia hingga di akhirat. Dan kita semua sebagai murid-muridnya yang mendoakan mudah-mudahan kita pun mendapatkan bagian daripada apa yang kita niatkan pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan, mengijabah dari setiap doa, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah waalaikumsalam hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.